Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar tentang membangun lingkungan yang kondusif agar pertumbuhan kepribadian kita bisa berlangsung dengan cepat. Kita akan masuk ke hal yang kedua mengenai lingkungan yang baik bagi pertumbuhan. Yang kedua adalah ubah diri kita sendiri dan lingkungan kita. Ubah diri kita sendiri dan lingkungan kita. Jika kita tahu bahwa kita harus melakukan perubahan besar pada lingkungan kita, ada sesuatu yang harus kita ingat. Kita harus membulatkan tekad untuk mengubah diri kita sendiri pada saat yang sama. Inilah alasannya, jika kita berusaha, satu, mengubah diri kita sendiri, namun tidak mengubah lingkungan kita, pertumbuhan akan berjalan lambat dan sukar. Yang kedua, jika kita berusaha untuk mengubah lingkungan kita, namun tidak mengubah diri sendiri, pertumbuhan akan berjalan lambat dan tidak terlalu sukar. Yang ketiga, jika kita mengubah lingkungan kita dan mengubah diri sendiri, pertumbuhan akan berjalan lebih cepat dan lebih berhasil. Dengan melakukan kedua perubahan tersebut, pada saat yang bersamaan, kita meningkatkan dan mempercepat kesempatan untuk meraih sukses. Saat John C. Maxwell pertama kali menyadari bahwa dia perlu bertumbuh setelah pertemuannya dengan Kurt Kemmeier yang pernah dia ceritakan di dalam segmen yaitu hukum kesengajaan, dia mendapati bahwa hal itu sulit untuk benar-benar diwujudkan. Hanya sedikit orang yang memiliki semangat untuk bertumbuh sama dengan dirinya. Hanya sedikit orang yang dapat menjadi teladan. Sebagian besar orang yang ada di sekitar dunia kecilnya itu puas hanya dengan bekerja keras dan sekedar menyambung hidup. John menginginkan lebih dari itu. Dia ingin memberikan dampak. Selama masa itu, dia ingat bagaimana dia duduk dan merenungkan lingkungan pertumbuhan semacam apa yang dia inginkan. Setelah melewati beberapa minggu, dia menuliskan sesuatu yang dia sebut lingkungan pertumbuhanku. Ini membantu dia atau menuntun dia pada keputusan yang dia buat dalam kaitannya dengan pertumbuhan pribadi. Dan sejak saat itu, ya, pada tahun, jadi dia menuangkan lingkungan pertumbuhanku itu di tahun 1973. Bunyinya seperti ini. Di dalam lingkungan pertumbuhan, satu, orang-orang lain telah mendahului. Dua, aku terus-menerus ditantang. Tiga, fokusku adalah maju. Empat, atmosfernya mengokohkan. Lima, aku sering keluar dari zona nyamanku. Enam, aku bangun dengan perasaan bersemangat. Tujuh, kegagalan tidak menjadi musuhku. 8. Orang lain juga bertumbuh. 9. Orang-orang di lingkunganku menginginkan perubahan. 10. Pertumbuhan diteladankan dan dituntut. Ketika intuisi John mengatakan bahwa lingkungan dia tidak kondusif untuk terjadinya pertumbuhan pribadi, dia membuka kembali daftar itu dan mendapati bahwa sebagian besar
pernyataan di atas di daftar itu ya tidak sesuai dengan situasi yang dia hadapi. Jadi dia meneguhkan atau membulatkan tekadnya untuk mengubah diri dia sendiri dan mengubah lingkungan dia. Jika sahabat Mr. Sorchan membaca daftar tersebut dan kita merasakan bahwa sebagian besar pernyataan itu di atas tidak sesuai dengan kehidupan kita, kita mungkin perlu melakukan hal yang sama seperti John. John belajar bahwa tentang mengubah diri sendiri pada tahun 1975 ketika dia menghadiri sebuah konferensi di Waterloo, Iowa. Dalam konferensi tersebut dia bertemu atau melihat Charles Dahsyat John untuk pertama kali. Di sana pula lah dia juga bertemu dengan penulis buku yang dia kagumi bernama Elmer Towns. John terkejut dan senang ketika dia diajak duduk di sebelahnya dalam penerbangan pulang ke Chicago supaya mereka berdua dapat bercakap-cakap. Selama perbincangan tersebut, ia mengajarkan prinsip tongkat besi. Tahukah Anda cara memanaskan tongkat besi? Elmer mengajukan pertanyaan itu kepada John. Taruhlah besi itu di dekat api. Kemudian ia melanjutkan dengan penjelasan bahwa kita mirip dengan logam besi tersebut. Jika lingkungan kita dingin, kita ikut dingin. Jika lingkungan kita panas, maka kita juga ikut panas. Jika Anda ingin bertumbuh, katanya, maka bergaullah dengan orang-orang yang hebat. Kunjungilah tempat-tempat yang luar biasa. Hadirilah acara-acara yang luar biasa. Bacalah buku-buku yang bagus. Dengarkanlah rekaman-rekaman yang bagus. Kata-kata tersebut mengutus John dalam pencarian untuk berjumpa dengan para pemimpin di seluruh dunia yang telah melampaui dia dalam profesionalitasnya. Itu mengubah kehidupan John. Jika saat ini sahabat Mr. Sorchan sedang mempertimbangkan untuk mengubah diri kita sendiri dan lingkungan kita, pikirkanlah elemen-elemen yang disediakan oleh lingkungan pertumbuhan yang baik. Yang pertama, tanah yang baik untuk bertumbuh. Apakah yang memberikan gizi kepadaku? Pertumbuhan. 2, udara yang baik untuk dihirup. Apakah yang membuatku tetap hidup? Tujuan. 3, iklim yang baik untuk ditinggali. Apakah yang menopang kehidupanku? Orang lain. Sahabat Mr. Sorchan, konon jika kita menaruh sebuah labu dalam sebuah teko saat ukurannya masih sekecil biji kenari, labu itu akan bertumbuh menyerupai bentuk teko dan ukurannya tidak akan pernah melebihi ukuran teko tersebut. Itu dapat terjadi pada pemikiran orang. Jangan izinkan itu terjadi pada sahabat Mr. Sorchan. Salam untuk bertumbuh senantiasa. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.